Melihat lebih dekat Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara jelang upacara HUT RI ke-79. Pada tahun 2024, untuk pertama kalinya, upacara HUT ke-79 Republik Indonesia akan digelar di Istana Negara, yang terletak di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur. Gedung kantor presiden yang baru, bernama Istana Garuda, menjadi pusat perhatian karena desainnya yang unik dan megah. Istana Garuda terletak di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, IKN. Dengan ikon Garuda raksasa sebagai kulit luar bangunannya, gedung ini memberikan impresi yang kuat dan monumental. Seniman Nyoman Nuarta, yang merancang desain gedung ini, menciptakan sebuah karya yang tidak hanya memukau tetapi juga syarat makna. Bentang sayap patung Garuda raksasa ini memiliki panjang 177 meter dengan lengkungan mencapai 239 meter dan tinggi 77 meter. Terdapat 465 modul yang masing-masing terdiri dari 10 bilah Garuda, total 4.650 bilah membentuk selubung Garuda yang membalut bangunan. Bilah-bilah ini, yang memiliki berat total 1.398,3 ton, setara dengan berat 233 ekor gajah semak Afrika, dikirim dari bengkel kerja Nyoman Nuarta di Bandung ke Sepaku, Penajam Pasar Utara, di mana sebanyak 242 artisan bekerja keras merangkai setiap bilah dengan presisi. Bagian dalam Istana Garuda juga telah menunjukkan kesiapan tinggi dengan lantai yang sudah dilapisi keramik dan berbagai fasilitas modern, termasuk eskalator yang sudah berfungsi. Informasi mengenai ruang kabinet, ruang sidang terbatas, hingga ruang holding untuk wakil presiden sudah terpampang dengan jelas, memberikan gambaran bahwa gedung ini siap digunakan untuk berbagai keperluan kenegaraan. Pada hari yang sama dengan peninjauan Istana Garuda, digelar sidang Kabinet Paripurna Perdana yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di gedung baru tersebut. Ruang sidang di lantai 1 sudah dipersiapkan dengan baik untuk pelaksanaan sidang, yang menandai penggunaan resmi gedung ini. Nuarta juga menjelaskan bahwa bilah-bilah Garuda yang terbuat dari kuningan dan rangka perforated weathering steel akan mengalami patina, atau perubahan warna menjadi hijau toska akibat proses oksidasi alami. Hal ini memberikan karakter unik pada bangunan, seiring waktu warna permukaan akan berubah secara alami karena paparan cuaca dan sinar matahari. Menjelang upacara HUT RI, kontroversi muncul terkait dengan 18 anggota Paskibraka Putri yang sempat melepas hijab saat pengukuhan. Namun, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP, memastikan bahwa para anggota Paskibraka tersebut akan kembali mengenakan hijab saat upacara 17 Agustus. Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, juga memastikan tidak ada pemaksaan dalam melepas hijab, dan semua anggota Paskibraka Putri yang berhijab akan tetap mengenakannya selama bertugas. Selain itu, berbagai persiapan lainnya, termasuk kesiapan tim medis untuk mengantisipasi heat stroke akibat cuaca panas, dan jaringan telekomunikasi yang dipastikan siap oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Aris Setiadi, juga telah diperiksa dan dipastikan berjalan dengan baik. Kementerian Perhubungan juga telah menyediakan 97 bus untuk memfasilitasi transportasi di IKN selama pelaksanaan upacara. Anggaran yang disiapkan untuk upacara di IKN mencapai 87 miliar rupiah, lebih besar dibandingkan dengan anggaran di Jakarta tahun lalu yang sebesar 53 miliar rupiah. Anggaran yang lebih besar ini disebabkan oleh kebutuhan akan pengadaan alat-alat upacara yang baru dan penyediaan jamuan untuk tamu, mengingat lokasi IKN yang masih dalam tahap pengembangan. Upacara di IKN akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Presiden terpilih Prabowo Subianto, para menteri, panglima, kapolri, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh budaya, serta masyarakat umum sekitar IKN. Namun, dua mantan presiden, Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono, dipastikan absen dalam upacara di IKN. Ketua DPR, Puan Maharani, akan mewakili Megawati di acara tersebut. Dengan segala persiapan yang telah dilakukan, upacara HUT RI ke-79 di IKN diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan menjadi momen bersejarah bagi bangsa Indonesia, menandai era baru dengan pusat pemerintahan di Ibu Kota Nusantara. Melihat lebih dekat Istana Garuda Ibu Kota Nusantara jelang upacara HUT RI untuk pertama kalinya, upacara HUT ke-79 RI digelar di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim. Begini potret Istana Garuda, nama gedung kantor presiden di IKN itu. Garuda raksasa yang menjadi ikon gedung kantor presiden di IKN itu pun terlihat megah. Impresi burung menjadi kulit luar bangunan gedung kantor presiden. Melihat ke dalam, gedung sudah berlantai keramik.
Papan informasi yang menunjukkan tempat ruang kabinet, ruang sidang terbatas hingga ruang holding Wapres sudah terpampang. Eskalator di tiap lantai sudah berfungsi. Hari ini juga bertepatan dengan gelaran sidang Kabinet Paripurna Perdana yang akan dipimpin Presiden Joko Widodo, Jokowi. Terlihat ruangan sidang di lantai 1 gedung sudah dipersiapkan menjelang sidang. Seperti diketahui, desain kantor Presiden berbentuk burung Garuda tersebut merupakan karya seniman Nyoman Nuarta. Proses perancangan seluruh Istana Presiden sendiri dikerjakan bersama 70 ahli lintas disiplin. Nyoman Nuarta menjelaskan, bentang sayap patung burung Garuda raksasa tersebut dirancang dengan panjang 177 meter, lengkungan sepanjang sekitar 239 meter, dan tinggi 77 meter. Terdapat 465 modul yang masing-masing terdiri dari 10 bilah Garuda. Sebanyak 4.650 bilah membentuk selubung Garuda. Setiap bilah memiliki berat 0,3 ton. Total bobot patung Garuda IKN tersebut seberat 1.398,3 ton, setara dengan sekitar 233 ekor gajah semak Afrika. Bilah-bilah selubung Garuda dikirim dari bengkel kerja Nyoman Nuarta di Bandung ke bengkel kerjanya di Sepaku, Penajam Pasar Utara. Sebanyak 242 artisan terlibat dalam pengerjaan bilah tersebut. Nyoman Nuarta mengatakan, bilah-bilah Garuda terdiri dari bilah kuningan dan rangka bilah perforated weathering steel. Ratusan artisan bekerja keras karena sifat kuningan lebih keras dibandingkan dengan tembaga. Ia menjelaskan, bilah kuningan yang akan jadi kulit luar bangunan kantor Presiden tersebut akan mengalami patina dari oksidasi logam. Dengan begitu, hasil akhir selubung Garuda akan berwarna hijau toska. Secara alami, ketika berada di ruang terbuka, karena deraan cuaca dan terpaan matahari, warna permukaannya akan berangsur menjadi kehijauan, terangnya, dikutip dari Antara Jabar. BPIP pastikan 18 anggota Paskibraka Putri kembali berhijab saat upacara 17 Agustus Kepala Hubungan Masyarakat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP, Manhan Marbawi menyampaikan permintaan maaf atas kejadian 18 anggota Paskibraka Putri yang melepas hijab saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara, IKN, Penajam Pasar, Kalimantan Timur. Dia menyebut nanti saat pelaksanaan upacara 17 Agustus 2024 mereka akan kembali berhijab. Kami memohon maaf atas kegaduhan yang terjadi. Mereka akan tetap pakai jilbab, nanti saat upacara, kata Marbawi saat dihubungi Tempo melalui pesan singkat, Kamis, 15 Agustus 2024. Marbawi mengklaim tidak ada pemaksaan melepas hijab dalam pengukuhan pada Selasa, 13 Agustus 2024. Kendati demikian, BPIP akan mengevaluasi menyeluruh soal Paskibraka termasuk soal aturan yang baru diterbitkan. Selama proses latihan hingga 17 Agustus nanti Paskibraka Putri tetap memakai jilbab sesuai yang disampaikan Kaset Pres kemarin, ucap dia. BPIP RI baru saja mengunggah video kegiatan gladi bersih upacara di IKN. Nampak dalam video itu beberapa anggota Paskibraka Putri sudah mengenakan hijab. Bahkan ada salah satu perwakilan Putri, Jawata Magfura Zuri, dari Provinsi Aceh yang menyampaikan statementnya bagaimana perasaan dia saat gladi bersih. Rasanya deg-degan ya karena bangga tadi pas melangkah tidak sama dengan pas pampres, tapi kami usahakan tetap sama, kata dia dalam unggahan video di akun Instagram Bipri. Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengaku tidak tahu bahwa ada 18 anggota Paskibraka yang melepaskan hijab saat pengukuhan. Dia mengaku tak menerima laporan soal hal itu dari BPIP. Kalau saat pengukuhan saya enggak tahu. Jadi saat mereka masuk istana sudah seperti itu, kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta usai mengukuhkan Paskibra tingkat provinsi pada Rabu, 14 Juli 2024. Meski begitu, Heru mengklaim perintah dari Sekretariat Negara bagi anggota Paskibraka yang berhijab agar tetap bisa menggunakan jilbabnya. Tapi perintah kami adalah kepada seluruh adik-adik putri yang memang menggunakan jilbab untuk tetap digunakan, ucap dia. Menurut Heru, dirinya sempat melihat saat proses gladi para anggota Paskibraka masih menggunakan hijab. Namun, setelah itu dia mengaku tak memantau lagi karena semua anggota Paskibraka masuk ke pemusatan latihan. Kalau itu pun ada mungkin saya mengambil kebijakan tetap sebagaimana yang digunakan dari seleksi, berhijab, ucap dia. Heru memastikan 18 anggota Paskibraka Putri itu nanti akan tetap berhijab pada 17 Agustus mendatang, sekalipun sempat diminta melepas jilbab pada saat pengukuhan. Tadi pagi gladi bersih kedua sudah digunakan, hijab, ucap dia. IKN menjelang HUT RI ke-79, persiapan tim medis hingga pengukuhan Paskibraka.
Menjelang peringatan HUT RI di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2024, segala persiapan untuk kelancaran upacara telah ditinjau salah satunya tenaga medis. Koordinator Tim Medis Kesehatan Posko Kemenko 1 Adam Christie menjelaskan, heat stroke rentan terjadi karena pelaksanaan upacara HUT RI dimulai pagi pukul 5.10 WITA hingga siang, jadi bisa dibayangkan selama itu di bawah terik matahari, itu perlu kita waspadai, kata Adam, Kamis, 15 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara. Suasana Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Rabu, 14 Agustus 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, mencapai 11,2 triliun rupiah per Juli 2024 atau mencakup 26,4% dari pagu anggaran yang ditetapkan pemerintah sebesar 42,5 triliun rupiah untuk 2024. Antara Fauzan suasana Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Rabu, 14 Agustus 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, mencapai 11,2 triliun rupiah per Juli 2024 atau mencakup 26,4% dari pagu anggaran yang ditetapkan pemerintah sebesar 42,5 triliun rupiah untuk 2024. Antara Fauzan menjelang peringatan HUT RI di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2024, segala persiapan untuk kelancaran upacara telah ditinjau salah satunya tenaga medis. Koordinator Tim Medis Kesehatan Posko Kemenko 1 Adam Christie menjelaskan, heat stroke rentan terjadi karena pelaksanaan upacara HUT RI dimulai pagi pukul 5.10 WITA hingga siang. Tim medis mengantisipasi ancaman sengatan panas, heat stroke, pada saat upacara 17 Agustus di IKN, Kalimantan Timur. Mengingat cuaca juga tidak stabil, kadang panas, kadang dingin, jadi ada memang beberapa arahan-arahan agar kami mewaspadai beberapa kasus-kasus medis ya seperti kasus-kasus heat stroke, kata Adam Christie di IKN, Kamis, 15 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi memastikan jaringan telekomunikasi tersedia saat HUT RI. Kami pastikan jaringan telekomunikasi di IKN siap jelang upacara Hari Kemerdekaan RI. Masyarakat di Kalimantan Timur maupun daerah-daerah lainnya dapat mengikuti upacara di IKN melalui siaran langsung, kata Budi Ari Setiadi di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Agustus 2024, dikutip Antara. Persiapan menjelang HUT RI ke-79 di IKN diwarnai kontroversi mengenai dugaan Paskibraka Putri 2024 yang beragama Islam harus mencopot jilbab ketika dikukuhkan pada Selasa, 13 Agustus 2024 hingga viral di media sosial. Kepala Sekretariat Presiden, Kasetpres, Heru Budi Hartono mengatakan, Paskibraka Putri tetap menggunakan jilbab saat bertugas pada 17 Agustus. Kami meminta kepada seluruh adik-adik putri yang memang menggunakan jilbab, tetap gunakan itu, kata Heru di Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2024 dikutip dari Antara. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengukuhkan 76 anggota pasukan pengibar bendera atau Paskibraka HUT RI ke-79 yang akan bertugas di Istana Negara, IKN, pada 17 Agustus 2024. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam menjalankan tugas negara, kata Jokowi di IKN, dikutip dari siaran langsung video Sekretariat Presiden, Selasa, 13 Agustus 2024. Jokowi menyematkan lencana secara simbolis dan pemasangan kendit kepada Violet H. Agrika Sianturi, perwakilan anggota Paskibraka dari Sumatera Utara. Dalam sesi pemberian arahan kepada kepala daerah seluruh Indonesia di IKN pada Selasa, 13 Agustus 2024. Presiden Jokowi meminta wali kota dan bupati, hingga gubernur mencontoh proyek IKN. IKN ini adalah contoh kota masa depan, yang dibangun rencana dan konsep untuk masa depan. Konsepnya Forest City, kota hutan bukan kota beton. Jadi, saya kira di semua provinsi, kabupaten, kota, bisa merencanakan konsep kota itu seperti apa, kata Jokowi dikutip dari tayangan langsung Sekretariat Presiden. Sebelum menerima pengarahan, sebanyak 517 dari 552 total gubernur, wali kota, bupati seluruh Indonesia hadir ke IKN dan diajak berkeliling bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di kawasan inti pemerintah, IKN. Kemenhub sediakan 97 bus buat wirawiri di IKN saat upacara 17 Agustus.
Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyediakan 97 bus untuk transportasi khusus di Ibu Kota Nusantara, IKN, saat upacara peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2024 mendatang. Bus-bus ini bakal beroperasi dari tanggal 10 hingga 18 Agustus 2024 di IKN. Bus-bus ini akan dikirimkan secara bertahap mulai tanggal 8 Agustus 2024 dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju ke Pelabuhan Semayang Balikpapan. Pada momen ini, Ditjen Hubda turut serta mendukung dengan penyediaan 97 bus fosil yang rencananya akan beroperasi dari tanggal 10 sampai 18 Agustus 2024, ungkap Dirjen Perhubungan Darat Risyapudin Nursin lewat keterangannya, Rabu, 7 Agustus 2024. Bukan cuma menyediakan 97 bus saja, Kemenhub juga memberikan dukungan berupa pengemudi, penyediaan bahan bakar, dan pelaksanaan ramp cek. Nantinya bus ini akan melayani tamu undangan umum di luar dari tamu VVIP dan beroperasi dengan sistem shuttle di area kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, IKN serta sebagai angkutan antar jemput bandara menuju hotel. Sejumlah titik kumpul armada bus diantaranya akan berada di Gedung Kesenian Balikpapan, Stadion Batakan Balikpapan, serta titik lokasi di wilayah Penajam Pasar Utara. Nanti akan dilakukan suatu pengaturan, jadwal keberangkatan di setiap titik agar tidak terjadi penumpukan pada area drop-off sumbu kebangsaan. Kita juga memerlukan kerjasama dan sinergi dengan seluruh stakeholders, papar Risyapudin. Untuk pengaturan lalu lintas dan parkir kendaraan bus akan dikoordinasikan dan berkolaborasi dengan Polda Kalimantan Timur, Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten, Kota terkait dan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Kalimantan Timur. Anggaran upacara di IKN 87 miliar rupiah, tahun lalu di Jakarta 53 miliar rupiah. Kementerian Keuangan, Kemenkeu, menyiapkan anggaran 87 miliar rupiah untuk upacara HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur. Jumlah itu lebih besar dibandingkan anggaran perayaan di Jakarta. Tahun ini kami menyiapkan anggaran 87 miliar rupiah untuk kegiatan perayaan 17-an di IKN. Dibandingkan tahun lalu di Jakarta itu 53 miliar rupiah, kata Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata dalam konferensi pers APBN kita di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Agustus 2024. Isa menyebut kenaikan anggaran itu karena adanya pengadaan alat-alat upacara yang baru untuk di IKN. Jamuan untuk para tamu juga diakui lebih besar dibandingkan saat di Jakarta. Kenaikannya memang terutama karena pengadaan alat-alat upacara yang baru di sana, terutama rincian biaya yang besar itu alat-alat upacaranya, penyiapan sarana fisiknya itu yang memang perlu dilakukan di tempat yang baru di sana, ucap Isa. Jamuan juga cukup besar dibandingkan di Jakarta terutama mungkin karena lokasinya belum tersedia cukup sarana prasarana untuk jamuan ini, tambahnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo, Jokowi, menilai wajar jika anggaran upacara HUT RI tahun ini membengkak. Menurutnya hal ini adalah transisi karena Indonesia punya ibu kota baru. Ya namanya dulu di satu tempat, ini karena ada transisi jadi di dua tempat, kata Jokowi di GCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 9 Agustus. Seperti diketahui, upacara HUT RI pada tahun ini akan digelar di dua lokasi yakni Jakarta dan IKN. Anggaran disebut telah tersedia di Kementerian Sekretariat Negara, Kemensetnek. Ini kan lompatan yang saya kira biasa, wajar, dan anggarannya di Setnek juga ada, beber Jokowi. Istana ungkap progres persiapan upacara 17 Agustus di IKN. Untuk pertama kalinya, upacara HUT ke-79 RI digelar di Istana Negara, Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Istana mengungkap persiapan upacara HUT RI di IKN. Untuk kesiapan upacara peringatan detik-detik proklamasi sejauh ini berjalan dengan baik seperti yang telah kita rencanakan, ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, M. Yusuf Permana, dalam keterangannya, Kamis, 8 Agustus 2024. Yusuf menjawab pertanyaan wartawan soal update kesiapan IKN untuk upacara 17 Agustus. Pihak Istana terus melakukan rapat koordinasi mingguan untuk mengecek dan mengevaluasi perkembangan persiapan di lapangan. Pemerintah masih berusaha menyelesaikan penyempurnaan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana baik di Istana Negara IKN dan Istana Merdeka Jakarta sampai saat ini terus dilakukan finishing dan penyempurnaan agar saatnya nanti dapat dengan baik digunakan, imbuh Yusuf. Kami dapat memberikan rasa nyaman dan kepuasan bagi tamu yang hadir di Istana baik di IKN maupun Jakarta, lanjutnya. Diketahui, Presiden Jokowi hingga Presiden terpilih Prabowo Subianto turut diundang untuk mengikuti upacara di IKN. Berikut daftar tamu undangan upacara HUT RI di IKN dan Jakarta.
Tamu undangan di IKN, 1. Presiden dan Ibu Negara. 2. Mantan Presiden. 3. Presiden terpilih. 4. Para pimpinan lembaga negara. 5. Para menteri. 6. Panglima. 7. Kapolri. 8. Tokoh agama. 9. Tokoh masyarakat. 10. Tokoh budaya. 11. Masyarakat umum sekitar IKN. 12. Para pekerja di IKN. Tamu undangan di Jakarta, 1. Wakil Presiden. 2. Wakil Presiden terpilih. 3. Mantan Wapres RI 4. Para Menteri. 5. Tokoh masyarakat. 6. Tokoh agama. 7. Tokoh budaya. 8. Pejabat TNI, Polri, ASN. 9. Masyarakat sekitar Istana Merdeka Jakarta, dan lain-lain. Jokowi meminta masyarakat sekitar IKN jadi prioritas untuk diundang. Sesuai arahan Bapak Presiden agar masyarakat di sekitar IKN menjadi prioritas utama. Maka kami akan undang tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, ujar Yusuf. Kepastian dari SBY dan Megawati tak hadir di IKN saat HUT RI. Kementerian Sekretariat Negara mengundang Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, mengikuti upacara kemerdekaan 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara, IKN. Namun dipastikan Megawati dan SBY absen pada kegiatan tersebut. Untuk mantan Presiden rencananya kami undang untuk upacara di IKN bersama Bapak Presiden, kata Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek, Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis 1 Agustus. Diketahui, Presiden Jokowi dan Presiden terpilih RI Prabowo Subianto akan mengikuti upacara di IKN. Sementara Wakil Presiden Maruf Amin dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka akan mengikuti upacara di Istana Merdeka, Jakarta. Awalnya PDIP mengatakan Megawati akan mempertimbangkan kehadirannya di IKN. PDIP mengatakan Megawati telah menerima undangan yang diantarkan langsung oleh Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Undangan sudah diterima, dan kemudian ditimbang-timbang, karena 17 Agustus ini kan merupakan suatu peristiwa yang maha penting, yang mengandung nilai-nilai patriotisme yang begitu besar, hasrat untuk mewujudkan kemerdekaan yang sejati-jatinya, ucap Sekjen PDIP Hasto Kristianto kepada wartawan di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis 8 Agustus. Namun kemarin, 13/8, PDIP memastikan Megawati tak menghadiri undangan upacara 17 Agustus di IKN. Ketum PDIP itu bakal menjadi inspektur upacara di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Ibu Mega diagendakan untuk mimpin upacara 17-an di Sekolah Partai, kata Jarod di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat. Jarod Saiful Hidayat mengatakan hal itu merupakan aspirasi dari jajaran kader PDIP. Yaitu permintaan dari bawah supaya irupnya, inspektur upacaranya, langsung Ibu Mega, ujar Jarod. Megawati tak hadir upacara kemerdekaan RI di IKN, Hasto, ada Mbak Puan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan Ketum Megawati Soekarno Putri tak bisa menghadiri upacara HUT RI di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara pada 17 Agustus. Kendati demikian, Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, akan menjadi representatif dari PDIP di gelaran tersebut. Ada Mbak Puan sebagai Ketua DPR yang nanti hadir di IKN, ada representasi dari Ibu Mega yang sudah hadir, termasuk menteri-menteri dari PDI Perjuangan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Agustus 2024. Hasto mengatakan undangan dari Presiden sudah diterima oleh pihaknya. Namun, di waktu bersamaan, anak ranting PDIP meminta Megawati menjadi inspektur upacara di Sekolah Partai, Lenteng Agung. Undangan dari Presiden RI terhadap Bu Megawati Soekarno Putri telah diterima melalui Bapak Pramono Anung selaku Menteri Sekretaris Kabinet, kata Hasto. Pada saat bersamaan dari jajaran Satgas Partai, pengurus-pengurus DPC dan DPD sedekai itu juga mengharapkan kehadiran Ibu Megawati untuk berkenan menjadi inspektur upacara di Sekolah Partai, tambahnya. Ia mengatakan lantaran hal itu Megawati tak bisa menghadiri upacara HUT RI di IKN. Sehingga beliau tidak kuasa untuk menolak permintaan dari Satgas, anak ranting, dan ranting, untuk hadir. Mereka sudah kangen dengan Ibu Mega untuk memimpin dan menjadi inspektur upacara di Sekolah Partai, imbuhnya.